Salam. Topik ini adalah perawatan darurat. Pertama, penanganan kecelakaan pada sistem muskuloskeletal. Apa itu penanganan darurat? Ketika tubuh membutuhkan penanganan segera atau tubuh menanggung beban berat tertentu, penyakit atau beban semacam itu telah mempengaruhi beberapa fungsi dasar tubuh kita. Dan sebelum kita memeriksakan diri ke dokter, sebelum menerima berbagai perawatan medis formal, perawatan darurat yang diberikan oleh perawat kami di tempat kejadian, kami akan menyebutnya penanganan darurat. Prinsip terpenting dari penanganan darurat adalah penyelamatan nyawa pasien, mencegah cedera atau penyakit menjadi lebih buruk, dan berusaha agar pasien tersebut menerima perawatan seawal mungkin. Dalam prosesnya, pertama-tama kita harus memastikan pasien dan keamanan diri sendiri. Kemudian letakkan pasien pada posisi yang sesuai. Mengevaluasi tatanan terprioritas untuk penanganan. Setelah menangani secepat mungkin, dapatkan perawatan medis sesegera mungkin, dan mencari bantuan dukungan pihak profesional. Dalam prosesnya, pastikan pasien tetap hangat. Kita juga harus memberinya dukungan psikologis dan kenyamanan setiap saat. Ingatlah untuk menuliskan catatan yang relevan untuk referensi, sebagai bahan pertimbangan bagi tim medis resmi. Luka yang mungkin ditemui selama penanganan darurat. Secara umum, luka dibagi menjadi dua kategori, luka terbuka dan luka tertutup. Luka terbuka akan menyebabkan darah mengalir keluar dari tubuh, termasuk luka lecet, luka sayat, luka tusuk, robekan, dan patah tulang, yang ditunjukkan pada gambar. Karena merupakan luka terbuka, maka akan tercemar oleh lingkungan, sehingga menimbulkan peradangan, bengkak, panas, dan nyeri pada daerah luka. Setelah luka terjadi, jaringan di bawah kulit akan rusak, menyebabkan tingkat nyeri yang berbeda pada individu. Pada saat ini, perhatikan apakah luka disertai pendarahan, kerusakan jaringan, atau infeksi. Cedera yang berbeda kondisinya dapat menyebabkan perbedaan pecahnya ukuran besar kecilnya pembuluh darah dan menyebabkan pendarahan. Jika itu adalah pendarahan yang sangat parah, dapat menyebabkan syok atau kematian. Jika saraf mengalami cedera, beberapa otot yang dipengaruhi oleh saraf akan menjadi lemah, menciut, atau bahkan kehilangan fungsi. Saat tubuh terlalu lelah atau melakukan tindakan yang melebihi intensitas bebannya, seperti cedera pada otot tendon saat berolahraga berat, seperti cedera tendon yang umum terjadi di bagian belakang paha, rasa nyeri yang tajam akan muncul saat paha diluruskan. Jika tulang terluka, bisa jadi patah tulang. Jika luka terinfeksi, dapat menyebabkan peradangan, bernanah, tetanus, dan bahkan kematian pada jaringan sel atau sepsis, yang mempengaruhi keselamatan hidup. Tujuan pengobatan luka adalah untuk mengontrol pendarahan, mencegah syok, dan infeksi. Dan yang terpenting adalah segera dibawa ke rumah sakit. Untuk penanganan darurat, jangan pindahkan atau buka pakaian pasien kecuali jika diperlukan. Jika harus melepasnya, Anda bisa menggunakan gunting untuk memotong pakaian di sekitar luka dengan hati-hati. Namun, area yang cedera ada di kepala, dada, dan perut. Perhatikan apakah cedera tersebut juga mengenai organ dalam. Jangan berikan minuman atau makanan apapun kepada pasien sampai tim medis profesional tiba. Saat menelpon 119 atau menghubungi ambulans, ingatlah untuk menjelaskannya di telepon, lokasi dan waktu kecelakaan, jenis dan tingkat keparahan, serta jumlah orang yang cedera atau kondisi cedera dan usia pasien. Penanganan darurat apa yang telah dilakukan. Saat menangani, bersikaplah tenang, bertindak hati-hati, dan tangani dengan terampil. Penanganan luka dapat ditangani secara berbeda menurut kondisi tingkat pendarahan, bagian yang cedera, dan ada tidaknya infeksi. Pertama-tama kita harus mencuci tangan dengan sabun dan air, dan menutupi luka yang berdarah dengan kain kasa steril. Umumnya saat berada di rumah, Anda dapat menemukan balutan bersih untuk menutupi luka, atau mengangkat anggota tubuh yang cedera, dan posisi ini lebih tinggi dari posisi jantung. Anda juga bisa membilas luka dengan air normal salin atau air dingin. Celupkan betadine dengan kapas atau balutan bersih. Seka luka dari dalam keluar.
Lalu gunakan air normal salin atau air dingin. Lalu seka lagi dari dalam keluar agar luka tetap sebersih mungkin. Jika bagian yang terluka tidak terkena oleh pakaian, tidak perlu menutupinya setelah pembersihan awal. Tetapi jika lukanya besar dan dalam, segera kirimkan ke rumah sakit untuk dijahit. Jika lukanya kotor atau tertusuk sesuatu seperti besi berkarat, Anda harus membawa pasien ke rumah sakit untuk disuntik tetanus. Saat kita mengatasinya, kita juga bisa memakai sarung tangan terlebih dahulu untuk mencegah diri kita dari terinfeksi. Bagaimana cara mengatasi memar? Pertama, kompres area yang memar untuk menyempitkan pembuluh darah dan angkat area yang memar ke posisi yang lebih tinggi dari jantung untuk mendapatkan efek mengurangi pembengkakan, nyeri, dan pendarahan. Perban juga dapat digunakan untuk memperbaiki dan menambah tekanan pada anggota tubuh yang cedera, yang juga memiliki efek menghentikan pendarahan dan nyeri. Biasanya diperlukan waktu 24-72 jam setelah cedera untuk menggunakan kompres hangat suam untuk melancarkan sirkulasi darah dan penyembuhan luka. Jika luka memar terjadi di kepala, pastikan untuk memperhatikan apakah orang tersebut mengalami pendarahan dari telinga, hidung, atau mulut. Atau jika orang tersebut mengalami kantuk, sakit kepala parah, atau bahkan muntah dan kram. Perhatikan juga denyut nadi akan berubah, ukuran pupil mata kiri dan kanan akan berbeda. Ucapan tidak jelas. Gaya berjalan tidak stabil saat berjalan, atau bahkan kehilangan kesadaran. Jika kondisi ini terjadi, itu berarti orang tersebut mungkin mengalami cedera kepala dan harus dibawa ke dokter sesegera mungkin. Bagaimana cara mengatasi luka tusuk? Mungkin masih terdapat pecahan benda tajam pada luka. Jangan mencoba mengeluarkannya dulu, agar selama proses mengeluarkan dapat menyebabkan luka lebih besar atau kehilangan darah yang serius. Jangan sembarangan mengoleskan salep atau menusuk luka. Pada saat ini, Anda bisa menekan kedua sisi luka dengan lembut agar darah mengeluarkan bakteri di luka. Cuci luka dengan sabun dan air bersih yang mengalir setelah perawatan. Tutupi luka dengan balutan yang steril atau bersih, lalu dipatenkan. Jika cedera tusuk sangat dalam, hubungi 119 segera mungkin agar staf medis profesional menanganinya. Bagaimana cara menangani kepingan atau benda asing yang tertinggal di bawah kulit? Cuci luka dengan sabun dan air terlebih dahulu. Jika Anda ingin mengangkat kepingan benda pada luka tusuk, Anda menggunakan pinset yang terlebih dahulu merebusnya dalam air mendidih selama 5 menit atau mendisinfeksi dengan alkohol 75%. Kepingan yang terdapat di permukaan dapat dikeluarkan dengan hati-hati. Tetapi jika ada bagian yang menonjol keluar dari kulit, setelah Anda menariknya perlahan dengan pinset di kedua sisi sekitar luka, dapat ditekan sedikit agar bakteri yang tersisa di dalam darah keluar. Jika benda asing itu di dalam, jangan dikeluarkan dulu, tapi bersihkan luka dengan sabun dan air, tutupi balutan, balut perban, dan pergi ke dokter. Jika Anda secara tidak sengaja digigit hewan seperti anjing, kucing, atau tikus, ingatlah 4 kata saat menanganinya. Kata pertama adalah mengingat, tetap tenang, dan mengingat ciri-ciri hewan. Kata kedua adalah membilas. Cuci luka kita dengan sabun dan air selama 15 menit. Kemudian gunakan betadine untuk mensterilkan luka. Kata ketiga adalah antar, yang artinya menghantar ke dokter secepatnya, dan menanyakan apakah Anda sudah menerima vaksin yang relevan. Kata keempat adalah amati, artinya mengamati situasi. Terkadang hewan yang menggigit bisa diamati selama 10 hari. Jika hewan yang menggigit sangat ganas, jangan menangkapnya dengan paksa. Bagaimana cara mengatasi gigitan ular? Pertama, usahakan agar jalan nafas pasien tetap lancar. Usahakan untuk menghiburnya dan membuatnya tetap tenang. Ingatlah penampilan dan ciri-ciri ular tersebut. Selanjutnya, periksa area gigitan. Kalau pakai cincin atau gelang harus dilepas dahulu. Untuk menghindari aliran darah terlalu cepat,
Gunakan papan penjepit atau pelindung tangan untuk mematenkan bagian anggota tubuh yang terkena gigitan. Posisi luka harus diletakkan lebih rendah dari jantung. Selanjutnya, gunakan perban atau kain elastis untuk membuat perban. Bagian yang dibalut dekat dengan jantung dan sekitar 5-10 cm di atas luka. Jangan membungkusnya terlalu kencang. Sebaiknya buat celah 1 jari bisa dimasukkan. Lalu segera cari perawatan medis. Ada mitos yang salah mengatakan bahwa Anda harus menggunakan mulut untuk menghisap racun saat digigit ular, memotong luka, atau mengeluarkan darah dari luka. Ini salah, jangan lakukan itu. Juga jangan mengkompres luka gigitan ular dengan es. Dan pasien tidak diperbolehkan minum alkohol atau teh. Bagaimana cara mengatasi luka pada anggota tubuh yang patah? Yang terpenting adalah menjaga kelancaran saluran pernafasannya. Anggota tubuh yang patah akan menyebabkan pendarahan yang hebat, sehingga harus menghentikan pendarahan. Kadang-kadang orang yang terluka mungkin sangat gugup dan muntah. Pada saat ini, miringkan kepala korban agar ia dapat muntah dengan lancar. Bantu yang terluka untuk tetap tenang dan temukan anggota tubuh yang patah. Balut anggota tubuh dengan larutan normal salin dan kain kasa dan masukkan ke dalam kantong atau wadah plastik bersih. Lalu rendam dalam air dingin dan kirimkan ke dokter sesegera mungkin. Dalam gambar ini, anggota tubuh yang terluka dibungkus terlebih dahulu dan kemudian dimasukkan ke dalam air dingin. Air es paling baik dijaga pada suhu sekitar 4 derajat Celcius. Bagaimana cara mengatasi cedera muskuloskeletal? Sebelumnya bahas terlebih dahulu terkilir. Ligamen, tendon, pembuluh darah, dan jaringan lunak lain di dekat sendi terpelintir dan terluka saat bergerak, yang disebut terkilir. Mungkin saja terkilir karena bermain golf, atau naik turun tangga untuk manula. Kesleo sering terjadi di pergelangan kaki, pergelangan tangan, jari tangan, atau lutut. Gejala terkilir, selain bagian yang terkilir akan membengkak dengan cepat dan akan sangat nyeri jika ditekan ringan. Dan nyeri saat beraktivitas akan menjadi lebih parah. Memar terlihat di kulit yang merupakan pendarahan tertutup. Bagaimana cara menangani dislokasi? Dislokasi mengacu pada pelepasan tulang dari sendi. Kadang-kadang diakibatkan karena sendi mengalami kebengkokan atau lebih parah tertekan. Area umum adalah bahu, pinggul, siku, dan sendi lutut. Sendi yang terkilir akan berubah bentuk, sehingga tidak bisa menekuk. Sangat sakit, nyeri. Area yang terluka tidak boleh dipindahkan, akan terjadi stasis darah di sekitarnya, atau kulit berubah menjadi ungu dan biru. Bagaimana cara mengatasi patah tulang? Fraktur adalah patah tulang yang mungkin disebabkan oleh kecelakaan mobil, tabrakan, atau orang lanjut usia yang jatuh atau tidak sengaja bertabrakan. Fraktur dapat dibagi menjadi fraktur tertutup dan terbuka. Patah tulang pasti sangat sakit, dan rasa sakit itu mungkin lebih parah bila digerakkan. Akan ada stasis darah atau perubahan warna kulit. Kadang-kadang Anda bahkan dapat merasakan atau mendengar suara dua tulang patah dan bergesekan satu sama lain. Dari keadaan darurat seperti kesleo, dislokasi, atau patah tulang, lindungi orang yang terluka terlebih dahulu. Beri dia tempat yang tepat untuk beristirahat. Berikan kompres es dan penambah tekanan untuk mematenkan area yang terluka. Setelah penanganan sementara, angkat anggota tubuh yang cedera untuk mengurangi pendarahan. Gambar ini adalah urutan penanganan jika kesleo pergelangan kaki. Jika Anda ingin membalutnya, balut dengan tumit, punggung kaki, dan telapak kaki. Gunakan perban elastis, tarik lagi maka akan paten. Dalam waktu 24 jam dapat menggunakan kompres es untuk mengurangi pembengkakan, nyeri atau pendarahan, menaikkan pergelangan kaki pasien lebih tinggi dari jantung. Mematenkan bagian yang cedera sesuai cara yang disebutkan tadi. Bila menggunakan perban elastis, dapat menggunakan cara pembungkusan angka 8 untuk mematenkan.
Setelah membungkus lukanya, ingat untuk mengendorkannya sebentar setiap 8 jam. Perhatikan apakah peredaran darah masih baik, karena pembungkusan yang terlalu ketat akan menghambat peredaran darah dan menyebabkan cedera pada anggota badan. 24 jam setelah keseleo, Anda bisa mulai menggunakan kompres hangat untuk melancarkan sirkulasi darah dan mengurangi pembengkakan. Setelah cedera 2 atau 3 jam dan telah melakukan semua penanganan ternyata masih nyeri dan bengkak, dan bila semakin nyeri, pastikan untuk memeriksakan diri ke dokter apakah ada cedera tulang. Jangan menunggu. Jika terjadi dislokasi pada anggota tubuh dan persendian, Anda dapat menggunakan kompres dingin dan mengangkat anggota badan untuk fiksasi sementara. Gunakan perban segitiga atau perban untuk memperbaiki dislokasi bahu atau rahang, dan segera temui dokter. Gambar ini mengajarkan cara mengikat. Saat patah tulang terjadi, gejalanya lebih serius. Ada 2 jenis patah tulang. Fraktur tertutup terjadi ketika tulang di tubuh mengalami patah dan tidak dapat dilihat oleh mata. Sebagian besar perawatan di rumah sakit menggunakan paku baja profesional atau plat baja untuk perawatan tetap. Karena luka tidak bersentuhan dengan dunia luar, kecil kemungkinannya untuk terinfeksi. Jenis patah tulang terbuka lainnya adalah ketika tulang dapat menembus kulit orang yang terluka, dapat bersentuhan dengan lingkungan di luar tubuh, dan mungkin juga mengalami pendarahan atau infeksi. Selama pengobatan, selain pembedahan debridemen, antibiotik juga digunakan. Luka harus dipaten dan perhatian khusus harus diberikan untuk menghindari infeksi, meskipun itu fraktur tertutup atau terbuka. Ketika tulang orang tua patah, kadang-kadang saat merawat secara tidak sengaja membalikan badannya, terdengar bunyi klik. Itulah bunyi tulang patah. Padahal orang tua bisa bangun dari tempat tidur dan mengangkat tangan. Saat tulang patah, tidak bisa melakukannya lagi dan sangat nyeri. Sakit bila tidak sengaja menyentuhnya. Jika fraktur terjadi di bagian bawah dari tubuh, terkadang dapat menyebabkan kaki panjang dan pendek. Akan ada suara gesekan pada ujung patah tulang. Jika patah tulang terlalu parah, akan menyebabkan pendarahan, ketidaknyamanan jantung atau emosional, bahkan syok. Fraktur kompleks yang dijumpai, seperti luka pada ujung ekstremitas yang terluka, akan terasa sangat nyeri, dan kulit menjadi sangat putih. Warna kuku berubah jadi ungu atau sensasi seperti jarum. Anda tidak dapat menggerakkan jari tangan atau kaki dengan bebas saat mengalami patah tulang. Dalam kasus yang parah, Anda bahkan tidak dapat merasakan denyut nadi. Bagaimana cara mengatasi patah tulang? Cobalah untuk menghindari memindahkan pasien yang terluka. Misalnya, jika jatuh di kamar mandi, masih posisi tubuh yang sama saat jatuh, untuk melakukan penanganan darurat. Dan jangan terburu-buru untuk memindahkan. Saat patah tulang, perlu juga untuk menjaga keselamatan jiwa. Jika jatuh di kamar mandi di musim dingin, jaga agar pasien tetap hangat terlebih dahulu, untuk menghindari penurunan suhu. Jika itu adalah patah tulang atau luka yang kompleks, ia harus membalut lukanya terlebih dahulu. Kemudian periksa denyut nadinya untuk melihat apakah kulitnya menjadi lembab atau apakah kuku berubah warna. Setelah perawatan, ingatlah untuk mengangkat anggota tubuh yang cedera untuk mengurangi pembengkakan dan ketidaknyamanan. Setelah fiksasi selesai, periksa kembali suhu dan warna kulitnya untuk mencegah syok dan segera bawa ke dokter. Bagaimana menangani situs fraktur umum? Jika terjadi fraktur pada tulang selangka, maka akan terasa sangat nyeri, bahkan lebih menyakitkan saat berolahraga. Membuat lengan lemas, bahkan terkadang tidak bisa bergerak. Bagian klavikula yang cedera akan membengkak, nyeri, dan berubah bentuk. Pada saat ini, Anda dapat menggunakan siku tangan yang tidak cedera untuk memutar kepala yang cedera ke sisi yang cedera, untuk menghilangkan rasa sakit. Biarkan yang cedera duduk terlebih dahulu. Kemudian periksa area yang cedera dan perasaan serta gerakan jari di sisi ini. Lalu kirim ke dokter.
Gambar ini tentang metode perbaikan. Pertama-tama, Anda dapat menemukan bantal yang lebih lembut atau melipat handuk di rumah. Letakkan di siku, ketiak, dan punggung. Lalu gunakan selempang bahu atau tali horizontal untuk memperbaiki tulang selangka yang patah. Jika lengan atas atau lengan bawah atau pergelangan tangan patah, terdapat dua kondisi saat ini, yaitu siku dapat ditekuk dan yang lainnya adalah siku tidak dapat ditekuk. Siku juga bisa ditekuk saat gejala umum patah tulang diambil. Jika tertutup, berarti patah di dalam. Patah tulang yang terbuka mungkin mengalami pendarahan, pembengkakan, atau nyeri tekan. Atau mungkin kelemahan pada lengan atau deformasi tulang yang patah. Pada saat ini, saat menangani, biarkan yang terluka duduk dan periksa. Dia melukai perasaan tangannya, aktivitas, dan peredaran darah, dan kemudian dia dikirim ke dokter dengan cepat. Gambar ini menunjukkan bahwa bila lengan atas atau lengan bawah retak, itu sama dengan patah tulang selangka depan. Anda dapat menambahkan bantalan lembut dan menempatkannya di antara patah tulang dan tubuh kita. Lalu gunakan tali cantilever atau tali horizontal untuk memasang seluruh anggota tubuh yang terkena ke tubuh. Ini akan membuat rasa sakit yang terluka berkurang. Jika bagian atas atau lengan bawah retak, siku mungkin tidak bisa menekuk, bisa menjadi kaku, dan tidak bisa diluruskan atau ditekuk. Beberapa jari mungkin menjadi mati rasa, dan bahkan denyut nadi tidak dapat dirasakan. Pada saat seperti ini, Anda tidak dapat memaksa tangan Anda untuk lurus atau ditekuk. Di saat ini, bagaimana cara mematenkan? Biarkan orang yang terluka berbaring telentang, lalu letakkan anggota tubuh yang terluka di sebelah tubuhnya. Periksa perasaan, aktivitas, peredaran darahnya, dan selain bawa ke dokter, sesuai dengan posisi semula saat tangannya cedera. Biarkan ditempatkan pada posisi itu. Dan letakkan bantalan lunak di antara tubuh dan siku. Dan patenkan anggota tubuh yang terluka dengan gel segitiga atau pita lebar. Ketika telapak tangan atau jari patah, terdapat gejala patah tulang umumnya. Serta beri yang terluka untuk duduk sambil memeriksa sirkulasi darah dan kemudian membawanya ke dokter. Saat seperti ini, metode pematenan mirip dengan yang sebelumnya. Jika itu adalah fraktur ekstremitas bawah, seperti dislokasi sendi panggul, ekstremitas yang cedera dapat memendek atau diputar ke dalam, dan kedua paha tidak simetris. Jika saraf skiatika terluka, mungkin ada mati rasa di betis dan tungkai. Dan jari kaki atau pergelangan kaki mungkin tidak dapat bergerak dengan bebas. Saat ini, cara penanganan berbeda dengan menangani anggota tubuh bagian atas. Bahkan mengambil beberapa tindakan untuk menangani patah tulang paha. Periksa rasa dari anggota tubuh yang terluka dan peredaran darah sebelum dibawa ke dokter. Gambar ini berarti bahwa secara umum lansia dalam kehidupan sehari-hari sering mengalami osteoporosis, rentan terhadap benturan benda dan jatuh. Atau saat terjatuh, anggota tubuh bagian bawah rentan patah tulang. Dan panggul sebagian orang bisa retak. Kaum muda seringkali mengalami patah tulang paha akibat kecelakaan mobil atau olahraga berlebihan. Jika patah tulang panggul dapat menyebabkan pendarahan internal yang parah. Pada saat ini, yang cedera tidak dapat berdiri atau berjalan, dan pinggul, selangkangan, pinggang, dan punggung akan sangat nyeri. Kadang karena patah tulang panggul, ada pendarahan internal. Yang terluka ada hematuria di urin. Atau selalu merasa ingin ke toilet, dan sangat nyeri saat buang air kecil karena harus menggunakan tenaga. Jika pendarahan internal terlalu serius, akan menyebabkan syok. Pada saat ini, cobalah untuk membandingkan dengan orang yang terluka. Luruskan kedua kakinya dan beritahu orang yang terluka untuk tidak buang air kecil untuk menghindari ketidaknyamanan dan rasa sakit. Pada saat ini, gunakan beberapa tatakan lembut atau perban untuk memperkuat fiksasi. Jika pendarahan terlalu parah atau syok, sebaiknya ditangani terlebih dahulu sebelum dibawa ke dokter secepatnya. Jika ada patah tulang atau dislokasi lutut, selain gejala patah tulang yang umum,
lutut relatif tidak dapat bergerak, dan luka akan membengkak dengan cepat. Kadang-kadang akan menyebabkan bagian luar lutut seperti saat lutut lepas, kondisi membengkak. Tujuan dari pertolongan pertama kita tentu saja untuk menopang dia dengan cara yang paling nyaman. Dan kemudian untuk menopang lutut kita yang cedera, lalu segera ke dokter. Bagian besar pada saat seperti ini membiarkan penderita berbaring, seperti biasa, menyiapkan tatakan lunak untuk bagian yang cedera, dan kemudian kita mematenkan dan membungkusnya. Fraktur tungkai bawah atau pergelangan kaki akan menyebabkan gejala fraktur umum. Jika patah tulang terbuka, tulang akan terlihat dari kulit luar, menyebabkan pembengkakan dan deformasi. Saat ini yang terpenting adalah mematenkan bagian yang cedera terlebih dahulu dan secepatnya ke dokter. Selama fiksasi, biarkan yang terluka berbaring terlebih dahulu. Jangan merobek pakaian secara paksa, gunting celana dengan gunting, untuk agar luka terlihat, sehingga mudah untuk diamati dan melihat apakah sirkulasi darah baik. Lalu segera ke rumah sakit. Gambar ini menunjukkan bahwa jika betis dan pergelangan kaki retak, mematenkan kedua kaki dan disatukan, dan kedua kaki dipatenkan dengan bantuan tatakan yang lunak. Saat patah tulang terjadi, akan terasa sangat nyeri dan bengkak, sehingga tidak memungkinkan untuk berdiri atau beraktivitas. Seperti sebelumnya, angkat anggota tubuh yang cedera, berikan kompres dingin setelah fiksasi, dan dapatkan bantuan medis sesegera mungkin. Apa yang harus saya lakukan jika pasien mengalami gejala pendarahan dalam kehidupan sehari-hari? Dalam tubuh manusia, darah meliputi 7% dari berat badan. Jika seseorang memiliki berat 65 kg, tubuh memiliki 5.000 cc darah. Jika jumlah pendarahan melebihi 15%, itu adalah pendarahan hebat. Pendarahan hebat dapat menyebabkan gejala syok, denyut nadi menjadi sangat cepat, dan kemudian menjadi sangat lemas setelah beberapa saat. Bahkan terkadang tidak tersentuh. Pada saat ini, gunakan sphygmomanometer dan akan ditemukan bahwa tekanan darah turun. Pasien yang mengalami pendarahan akan merasa sangat haus. Saat ini sentuh kulitnya akan menemukan bahwa kulitnya sangat lembab dingin. Bahkan permukaan dan corak wajah menjadi pucat dan berubah. Jika pendarahan mencapai melebihi 40% lebih, maka akan mulai koma dan pernapasan menjadi sangat dangkal dan sangat cepat. Apakah jenis pendarahan? Pembuluh darah tubuh manusia dibagi menjadi 3 kategori. Arteri membawa darah dari jantung ke jaringan tubuh, vena membawa darah kembali ke jantung dari jaringan, dan kapiler menghubungkan arteri dan vena. Ketika arteri berdarah, itu sangat kuat dan warnanya sangat merah cerah. Jumlah pendarahan sangat besar dan kadang-kadang akan menyembur keluar. Jadi pendarahan arteri sangat berbahaya dan biasanya mengancam nyawa. Dalam kasus pendarahan vena, karena darah diambil dari tubuh ke jantung, warnanya lebih merah tua. Kecepatan aliran lebih lambat dan volume darah relatif kecil. Misalnya pada saat kita pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan darah, sebagian besar diambil dari darah vena. Setelah darah diambil, dengan menekan bola kapas dapat untuk menghentikan pendarahan. Tetapi bahkan pendarahan vena perlu ditangani. Pendarahan pada pembuluh mikro mengalir keluar perlahan-lahan, kecuali penderita mengalami pembekuan darah tidak normal. Kebanyakan orang pendarahan akan berhenti secara otomatis dalam waktu singkat. Ketika pasien dalam perawatan mengalami pendarahan ringan, perawatan umum adalah dengan menggunakan air garam biasa atau air dingin untuk membasuh luka dari dalam keluar secara melingkar. Kemudian gunakan pembalut yang sudah disterilkan atau bersih untuk membungkus luka dan memperbaikinya. Jika orang tersebut merasa tidak nyaman, yang terbaik adalah mencari perawatan medis sesegera mungkin. Jika pendarahan pasien parah, ia harus segera menutupi lukanya dengan pembalut dan menekan untuk menghentikan pendarahan, lalu mengambil sikap yang tepat. Jika ada bekuan darah pada luka, jangan dikeluarkan, karena akan menyebabkan pendarahan sekunder. Jika lukanya tidak hati-hati, ada benda lain yang tertusuk atau tulang patah, dan terdapat pendarahan luar yang parah, jangan keluarkan benda asing dari luka saat ini, atau coba dorong kembali tulang yang patah dan segera dapatkan bantuan medis. Memperkenalkan beberapa metode hemostasis yang umum digunakan. Pertama-tama, perkenalkan metode hemostasis kompresi langsung. Jika terjadi cedera atau pendarahan, balut langsung pada luka. Tambahkan sedikit tekanan, biarkan yang terluka berbaring dan angkat area yang terluka.
Anda dapat menggunakan tangan atau perban untuk mengurangi tekanan darah dan menghentikan pendarahan. Jika pendarahan masih berlanjut, basahi kain kasa pertama dan balut kembali dengan pembalut lain. Jangan pernah merobek pembalut pertama. Metode kedua adalah menghentikan pendarahan pada titik hemostasis. Metode titik hemostatik biasanya digunakan ketika tekanan tidak tersedia untuk menghentikan pendarahan untuk mengontrol pendarahan. Caranya adalah dengan membuat titik hemostasis di dekat arteri untuk menghentikan aliran darah. Tetapi cara ini lebih berbahaya. Oleh karena itu, hemostasis tidak boleh melebihi 10 menit setiap kali. Jika tidak, maka akan menyebabkan sirkulasi darah yang buruk pada anggota badan. Posisi hemostasis pada arteri brachialis dan arteri femoralis biasa digunakan. Titik hemostatik di kepala, seperti pendarahan di bagian atas kepala dan pelipis. Bisa ditekan di luar telinga. Pendarahan wajah bisa menekan arteri wajah. Pendarahan kepala atau leher bisa menggunakan titik hemostatik arteri karotis. Misalnya pendarahan bahu atau ekstremitas atas, terdapat arteri di bawah tulang selangka yang dapat digunakan sebagai titik hemostasis. Gambar ini menunjukkan perkiraan lokasi beberapa titik pendarahan. Yang ketiga adalah menggunakan kompres dingin untuk menghentikan pendarahan. Pendarahan dalam 24 jam dapat menggunakan kompres dingin untuk menyempitkan pembuluh darah dan memperlambat aliran darah untuk mengurangi pembengkakan. Kompres dingin dapat digunakan pada luka tertutup seperti memar atau kesleo. Kompres dingin tidak cocok untuk luka terbuka karena dapat menyebabkan infeksi dan masalah lain. Jenis keempat adalah menggunakan tourniquets. Bila arteri tungkai mengalami pendarahan dan cara lain tidak dapat menghentikan pendarahan, namun bila pendarahan segera dihentikan akan mengancam nyawa, gunakan tourniquet. Karena tourniquet diikat erat, efek hemostasis lebih baik. Tetapi Anda harus sangat berhati-hati dan waktunya tidak boleh terlalu lama, agar tidak menghalangi darah dan menyebabkan kecacatan fisik. Apa yang harus saya gunakan untuk menghentikan pendarahan? Biasanya di rumah tidak ada peralatan medis yang profesional. Perban segitiga, dasi, atau stocking bisa digunakan sebagai tourniquet. Jangan gunakan tali tipis. Lebarnya harus sekitar 5 cm yang lebih aman. Saat melakukan tourniquet untuk menghentikan pendarahan mungkin dilakukan pada posisi dekat dengan jantung di atas luka. Selama tourniquet bermanfaat, harus segera dikirim ke dokter. Jangan melonggarkan tourniquet secara sembarangan sebelum mencari pertolongan medis, agar tidak menyebabkan masalah pendarahan yang lebih serius. Perhatian khusus harus diberikan pada penggunaan tourniquet untuk menunjukkan kapan harus mulai menggunakannya dan di mana mereka digunakan. Dan untuk memberikan evaluasi pengobatan ketika dikirim ke dokter. Gambar ini menunjukkan bahwa tourniquet digunakan untuk membungkus anggota tubuh yang cedera sebanyak 2 kali. Kemudian mengikat simpul, kemudian memasang tongkat sebagai tongkat hemostatik untuk mengikat simpul untuk diperbaiki. Dan memutar tongkat hemostatik untuk mengencangkannya. Meskipun efek hemostatisnya bagus, berhati-hatilah terhadap efek sampingnya. Ingatlah untuk menentukan waktu kapan tourniquet digunakan. Mana cara menangani hemostasis di bagian khusus? Yang pertama adalah pendarahan dari lubang hidung. Jika pembuluh darah di lubang hidung pecah, hidung tidak sengaja terbentur, atau bahkan kepala terbentur, sehingga menyebabkan hidung berdarah. Pertama-tama, biarkan orang yang terluka duduk dengan kepala sedikit ke depan. Pada saat ini, berhentilah bernapas melalui hidung. Gunakan mulut sebagai gantinya. Lalu cubit bagian lunak di bawah tulang hidung yang cedera dengan tangan selama 10 menit sebelum rileks. Jika hidung terus mengeluarkan darah, cubit selama 10 menit lagi. Kemudian oleskan es ke wajah, dahi, atau hidung untuk mempercepat pembuluh darah mengkerut dan menghentikan pendarahan. Jika Anda tidak dapat menghentikan pendarahan selama 20 menit, Anda harus pergi ke dokter sesegera mungkin. Pendarahan mata sangat berbahaya. Terkadang bagian dalam bola mata bisa berdarah, bertabrakan, secara tidak sengaja melukai mata dengan kacamata, atau retina bisa lepas atau bahkan tulang bola mata bisa pecah. Pada saat ini luka akan sangat nyeri, dan luka jelas akan mengeluarkan darah, pendarahan, hidung tersumbat, atau cairan bening. Pasti ada luka memar dan darah di sekitar bola mata. Pendarahan pada bola mata terkadang ada benda asing di dalam bola mata. Jadi berhati-hatilah.
Tujuan utama pertolongan pertama untuk pendarahan mata adalah untuk mencegah cedera semakin parah. Pertama, biarkan yang terluka berbaring, jaga kepalanya tetap stabil, lalu tutupi matanya yang terluka dengan perban untuk mengurangi pergerakan mata. Kemudian kirim ke dokter mata sesegera mungkin. Penyebab pendarahan telinga mungkin gendang telinga yang pecah. Pecahnya gendang telinga dapat disebabkan oleh benda asing yang masuk ke dalam telinga, kecelakaan, perubahan tekanan mendadak saat berenang atau menyelam. Cedera kepala atau patah tulang tengkorak juga bisa menyebabkan pendarahan telinga. Saat telinga berdarah akan sangat menyakitkan untuk waktu yang singkat dan mungkin tidak terdengar untuk sementara waktu. Jika tengkoraknya pecah, juga akan ada beberapa otak dan sumsum tulang belakang yang bercampur dengan darah yang mengalir keluar dari telinga. Cairan cerebrospinal terlihat lebih jernih seperti air. Saat menangani pendarahan telinga, jangan menyumbat bagian telinga yang berdarah, tapi biarkan darah mengalir keluar. Oleh karena itu, Anda harus mempertahankan posisi setengah duduk dan berbaring, serta membiarkan kepala Anda condong ke sisi yang mengeluarkan darah, agar darah tidak mengalir kembali ke dalam tubuh. Pada saat ini, kenakan pembalut di telinga Anda dan kirim ke dokter segera mungkin. Bagaimana cara menangani epilepsi dalam kehidupan sehari-hari? Epilepsi peribahasa Taiwan disebut epilepsi domba atau epilepsi babi. Ini bukan penyakit, melainkan gejala kronis berulang. Pengobatan jangka panjang diperlukan untuk membantu menstabilkan gejala. Pada penderita epilepsi, sel-sel saraf di korteks cerebral terlalu aktif, sehingga akan terjadi pelepasan cairan yang tidak normal, yang menyebabkan otot atau sensasi tubuh gagal menerima informasi yang dikirimkan oleh saraf. Terjadinya epilepsi mungkin karena warisan genetik dan trauma kepala yang menstimulasi pelepasan listrik abnormal di otak. Misalnya, seorang pemuda terluka saat mengendarai sepeda motor. Setelah mengalami cedera otak, serangan epilepsi akan sering terjadi dalam 10 tahun ke depan. Selain itu, infeksi otak, stroke, tumor intrakranial, atau penyebab yang tidak diketahui dapat menyebabkan epilepsi. Apakah akan menular saat merawat kasus epilepsi? Epilepsi tidak menular, mohon perawatannya. Kebanyakan epilepsi dapat dikontrol dengan obat-obatan, dan beberapa kasus mungkin memerlukan pembedahan. Gejala kejang dibedakan menjadi kejang major dan kejang minor. Selama serangan besar, orang tersebut tiba-tiba akan berteriak dan kemudian jatuh ke tanah. Pada saat ini, ia kehilangan kesadaran, menutup mata, menutup gigi, mulut berbusa, kram, dan bahkan menggigit lidah atau inkontinensia. Setelah serangan hebat, orang tersebut akan sangat lelah, ingin tidur, dan menjadi bingung. Terkadang ketika dia bangun, dia tidak dapat mengingat apa yang baru saja terjadi. Kejang ringan sangat singkat, yaitu keadaan neurosis singkat. Penampilannya seperti ekspresi tiba-tiba menjadi sangat kusam dan acuh tak acuh. Mata lurus ke depan atau berkedip berulang kali. Dan gerakan atau ucapan tiba-tiba berhenti. Karena episode kecil selesai dalam 30 detik, itu sangat cepat sehingga terkadang orang lain atau Anda tidak menyadarinya. Dan Anda dapat segera kembali normal. Jika pelepasan lobus frontotemporal abnormal, kejang menjadi lebih rumit. Dan ada juga tanda-tanda kejang. Misalnya, klien mungkin merasa sangat tidak sabar dan tidak nyaman. Atau melihat beberapa titik cahaya, atau bahkan melihat atau mendengar beberapa gambar dan suara yang tidak muncul. Dan pada saat yang sama, gangguan kesadaran terjadi. Terkadang dia bergumam pada dirinya sendiri, meraih sesuatu dengan tangannya, dan berulang kali membuka kancing-kancingnya. Bahkan berjalan, berlari, atau bersepeda kemana-mana tanpa kesadaran. Setelah serangan itu, orang tersebut akan merasa sangat sakit, lemah, dan melupakan apa yang terjadi. Pada saat ini, obat-obatan harus digunakan untuk pengobatan dan kontrol. Jika tidak, akan mudah menyebabkan serangan besar-besaran. Epilepsi juga dapat terjadi pada kelompok otot. Misalnya otot kepala, batang tubuh, atau anggota tubuh tampak berumur pendek dan tidak teratur. Seolah-olah tanpa sengaja menyentuh 110 volt dan terkena sengatan listrik. Kedutan semacam ini sering terjadi saat Anda akan tidur di malam hari atau saat Anda baru bangun di pagi hari, dan dapat terjadi pada otot lokal atau kedua sisi tubuh. Bagaimana cara mengatasi kejang?
Selama kejang, baik klien dan pengasuh harus tetap tenang dan mencari 119 atau memanggil seseorang untuk membantu. Pada saat ini jangan mengikat atau menahan casing untuk menghindari cedera lain. Cobalah untuk mengeluarkan benda tajam atau berbahaya di sekitar. Dan pengasuh harus memperhatikan perusahaannya dan mencatat waktu serangannya. Saat mengalami kejang, lepaskan ikatan atau garis leher orang tersebut dan jangan membuatnya terlalu ketat. Biarkan dia berbaring telentang, tetapi yang terbaik adalah berbaring miring dengan sedikit penyangga. Hal terpenting adalah menjaga jalan napas tetap terbuka untuk menghindari bahaya muntah. Kemudian ke dokter sesegera mungkin. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan saat Anda mengalami kejang. Jika orang tersebut mengatupkan giginya dengan erat, jangan paksa membuka giginya karena dapat menyebabkan giginya rontok dan melukai lidah atau bibirnya. Tangan pengasuh kita juga sangat berbahaya. Haruskah saya memasang penekan lidah seperti ini? Meski tidak perlu diletakkan, ia masih bisa ditempatkan di antara gigi geraham kiri atau kanan jika sudah terlepas. Biasanya kejang besar berlangsung selama 2-3 menit dan akan berhenti secara alami setelah kejang. Jadi pernapasan buatan tidak diperlukan. Namun jika waktu terlampaui, itu tergantung situasinya. Ketika suatu kasus kejang, pengasuh harus mencoba menemaninya, memberinya dukungan psikologis, mengamati keadaan kejang, dan memberi tahu staf medis ketika dia dikirim ke dokter. Jika kejang berlangsung lebih dari 5 menit, atau kasus terus mengalami kejang, maka sangat berbahaya dan harus segera dibawa ke IGD rumah sakit. Gambar ini menunjukkan bahwa rumus sederhana untuk mengatasi serang epilepsi adalah pindah, jangan, sisihkan, temani, dan kirim. Singkirkan benda tajam atau berbahaya di dekat casing dengan cepat. Jangan paksa mulutnya terbuka, biarkan tubuhnya menyamping, dan biarkan air liur atau sekret keluar secara alami. Terus temani dia sampai serangannya selesai. Jika kejang berlangsung selama lebih dari 5 menit, Anda harus mencari perawatan medis sesegera mungkin. Selanjutnya, pengobatan keracunan karbon monoksida akan diperkenalkan. Di musim dingin, Anda sering menyalakan kompor gas untuk mencuci air panas, atau menggunakan kompor gas untuk memasak di rumah. Terkadang gas bisa meluap. Karbon monoksida yang keluar dari gas adalah gas yang tidak berwarna, tidak berbau, dan beracun, yang umumnya tidak mudah ditemukan, tetapi dapat menyebabkan keracunan jika terhirup oleh tubuh. Secara khusus, selama 0,08 karbon monoksida ada di udara, ada kemungkinan keracunan. Pada konsentrasi yang lebih tinggi, yaitu 1,28%, kematian akan terjadi dalam waktu sekitar 3 menit. Silakan lihat gambar ini. Ketika kandungan karbon monoksida menjadi lebih tinggi dan lebih tinggi, kerusakan tubuh manusia dan kondisi keracunan meningkat. Ketika konsentrasi rendah hanya 0,01 di udara, dibutuhkan sekitar 6 hingga 8 jam untuk menghasilkan kondisi yang tidak nyaman, termasuk gejala seperti sakit kepala atau kantuk, mual, kelemahan otot, atau kehilangan kemampuan berpikir. Melihat butir ke-8 pada gambar, jika konsentrasinya mencapai 1,28 di udara, yaitu 12.800 ppm, ia dapat mati dalam 1 hingga 3 menit. Keracunan karbon monoksida memiliki hubungan yang sangat besar dengan konsentrasi. Bagaimana cara mengatasi keracunan karbon monoksida? Di antara 5 langkah penanganan darurat, yang pertama adalah membuka jendela. Membiarkan karbon monoksida keluar dan menghirup udara dengan oksigen, dan mengencerkan konsentrasi karbon monoksida, yang dapat meringankan situasi keracunan manusia. Kedua, memindahkan kasus keracunan ke tempat yang berventilasi dan melepaskan pakaiannya, sehingga dia bisa bernapas lebih lancar. Yang ketiga adalah mengangkat dagu kasus keracunan ke atas untuk membantu melancarkan saluran pernafasan. Jika dia kehilangan kesadaran dan tidak memiliki denyut nadi, maka dia perlu menjalani pemulihan kardiopulmoner CPR. Sama seperti langkah keempat adalah menerapkan pernapasan buatan saat tidak ada pernapasan sama sekali. Pada saat yang sama, hubungi 119 sesegera mungkin dan minta ambulans untuk datang ke dokter. Selanjutnya, pengobatan keracunan makanan diperkenalkan. Setelah makan hal yang sama, bila 2 orang atau lebih mengalami diare, mual, sakit kepala, diare, sakit perut, tinja berdarah, nanah,
Dan gejala serupa lainnya itu keracunan makanan. Jika tidak lebih dari 2 orang makan sesuatu dan hanya 1 orang yang terinfeksi oleh racun makanan atau kuman, keadaan tidak nyaman yang baru saja disebutkan juga hadir, yang juga merupakan racunan makanan. Terkadang gejala keracunan setelah makan makanan yang sama juga berhubungan dengan daya tahan seseorang. Beberapa orang mungkin hanya mengalami sakit perut ringan dan tidak memiliki gejala yang jelas. Perlu dicatat bahwa setelah keracunan makanan, yang terbaik adalah menyimpan sisa makanan atau menyimpan muntahan dan kotorannya dan mengirimkannya untuk pemeriksaan fisik. Jika Anda mengalami diare atau diare parah, Anda mungkin mengalami dehidrasi. Beri dia air garam hangat, isi elektrolit, dan air tubuh. Ketika keracunan makanan menderita sakit perut yang parah dan diare, mungkin juga ada demam ringan. Saat ini, tubuh manusia akan sangat takut dengan dingin dan keringat di sekujur tubuh. Saat ini tetap hangat dan dapatkan bantuan medis. Taiwan adalah masyarakat yang menua. Dengan semakin banyak orang tua dan sering jatuh, bagaimana cara menghadapinya? Umumnya jatuh berbeda dengan secara sadar. Sengaja duduk di tanah atau meluncur di tanah. Jatuh adalah jatuh saat Anda berjalan sampai kaki Anda empuk. Artinya, ketika anggota tubuh lemah, atau kadang-kadang tidak dapat menggenggam sesuatu dan duduk di tanah, ini disebut jatuh. Ada beberapa faktor risiko yang menyebabkan terjatuh. Misalnya, keseimbangan orang tersebut kurang baik, atau ia minum obat yang berbeda dalam waktu yang bersamaan. Apalagi para lansia sering meminum banyak obat karena penyakit kronis yang berbeda, sehingga menyebabkan interaksi obat sehingga lebih cenderung turun. Ada juga beberapa faktor risiko di lingkungan kita. Misalnya jalan setapak bangunan komunitas dicat dengan cat agar dapat dilihat semua orang. Namun nyatanya saat hujan atau saat ada genangan air mudah tergelincir. Beberapa orang lanjut usia atau orang biasa mengalami gangguan kognitif atau gaya berjalan yang tidak stabil, dan mereka juga rentan jatuh. Apa yang harus dilakukan setelah jatuh? Terkadang seseorang jatuh, dan bahkan orang yang ingin kita bantu terkadang jatuh secara tidak sengaja. Saat Anda jatuh, tetap tenang dan jangan bergerak. Pada saat yang sama, periksa cedera atau hubungi bantuan. Jika ada rasa sakit yang parah, pendarahan, atau pembengkakan di area yang terluka, kemungkinan besar akan terjadi patah tulang. Tunggu dengan tenang untuk penyelamatan saat ini. Jika tidak ada orang di sekitar untuk membantu, atau cedera di tungkai bawah, Anda dapat meluncur di tanah untuk pindah ke telepon terdekat dan meminta bantuan. Apabila penatua yang sedang dirawat jatuh, jangan panik atau buru-buru menariknya, karena tulangnya juga bisa terluka. Menariknya ke atas akan menyebabkan lebih banyak kerusakan. Pada saat ini, periksa kesadarannya, cedera, dan pendarahannya. Lalu kirim dia ke rumah sakit secepat mungkin. Cara pertama untuk melindungi hidup Anda dari jatuh adalah dengan tidak terlalu bersemangat untuk bangun dari tempat tidur. Ketika Anda bangun, Anda harus berbaring sebelum bangun dari tempat tidur. Kemudian perlahan-lahan bangun dari samping dengan membalikkan badan. Tanah harus selalu dijaga tetap kering dan tidak basah agar tidak tergelincir. Saat meninggalkan kediaman pengasuh, usahakan untuk meletakkan barang-barang yang Anda butuhkan dengan rapi di tempat yang bisa dia dapatkan, agar tidak terlalu banyak berjalan dan jatuh. Jika penatua sakit kepala, anggota keluarga atau pengasuh kita harus lebih sering menemaninya. Jangan biarkan dia berjalan sendirian, karena dia dapat mudah jatuh. Lampu di hunian harus terang, jangan segan-segan menggunakan listrik untuk membuat lampu kurang terang. Saat berjalan kaki tidak akan menemui hambatan dan mudah tersandung. Pakaian yang dikenakan oleh para penatua juga harus memperhatikan kesesuaiannya. Biasanya lelaki tua itu akan lebih kecil dari sebelumnya, dan celananya bisa menjadi lebih panjang dan terseret di tanah melebihi tumit. Bantu dia mengatur dan mengganti celana pendek dan kakinya untuk menghindari tersandung pakaiannya sendiri. Perhatikan juga sol sepatu, solnya tidak bisa dirapikan. Jika tidak, bisa jatuh secara tidak sengaja. Perhatikan apakah lansia mengonsumsi terlalu banyak jenis obat untuk menghindari interaksi atau efek samping yang dapat menyebabkan kantuk dan mudah jatuh.
Lansia tetap harus membawa alat bantu bila diperlukan. Ada orang tua yang takut terlalu tua dan ngotot untuk tidak menggunakan kruk. Saat ini kita harus bisa meyakinkannya. Selain itu, yang terbaik adalah memasang beberapa pegangan tangan di dinding rumah Anda. Selain membantu manula bergerak dengan aman di dalam ruangan, mereka juga dapat membantu menstabilkan postur tubuh mereka. Pelajaran ini memperkenalkan perawatan darurat terkait, termasuk kecelakaan muskuloskeletal, pendarahan, epilepsi, dan karbon monoksida harian yang umum, keracunan makanan, dan jatuh. Terima kasih. Fraktur klavikula, lengan atas, lengan bawah, dan pergelangan tangan. Siku bisa ditekuk. Bisakah kamu membantu menuntunku? Saya periksa dulu ya. Baik, saya periksa nadinya dulu. Apakah tanganmu bisa bergerak? Oke, akan saya ikat. Langkah pertama, buka perban segitiga dengan sudut atas menghadap ke sisi yang cedera. Kemudian, letakkan di antara tangan yang cedera dan dada. Langkah kedua, lipat dan tarik ujung lain dari perban segitiga untuk menahan tangan yang cedera. Langkah ketiga, pada saat yang sama, buat sudut antara lengan bawah dan lengan atas kurang dari 90 derajat. Ikat kedua ujung perban segitiga di leher pasien dan tutup simpul harus menghindari bagian retak. Langkah keempat, ambil perban segitiga lainnya dan lipat menjadi pita sempit seperdelap. Apakah kuat mengangkat tangan? Bungkus lengan atas secara melingkar dari sisi ke ketiak, kemudian ikat simpul datar. Langkah kelima, hindari simpul di punggung dan ketiak. Perban atau bantalan dapat dipasang pada simpul untuk meningkatkan kenyamanan pasien. Langkah keenam, saya periksa denyut nadinya dulu ya. Setelah operasi, periksa kembali denyut nadi di pangkal area yang cedera dan apakah fungsi sensori motor normal. Apakah tanganmu bisa bergerak? Fiksasi fraktur sendi lengan atas dan siku. Tidak bisa menekuk siku. Saya ukur denyut nadimu dulu ya. Apakah tanganmu bisa bergerak? Oke, kamu pegangi dulu. Aku akan mengikatnya. Aku taruh handuk di sini ya. Langkah pertama, lipat 3 potong perban segitiga menjadi pita lebar 1/4 dan melewati celah di tubuh. Pindahkan ketiga tali penyangga ke atas dan ke bawah untuk mendapatkan posisi yang sesuai. Aku ikat ya, bisa angkat tanganmu sebentar? Langkah kedua, pisahkan 3 perban segitiga di 3 bagian, yaitu lengan atas, lengan bawah, dan telapak tangan. Ikat simpul atas secara terpisah.
Letakkan bantalan di bawah simpul. Langkah ketiga, saya ukur nadinya dulu ya. Setelah penanganan, periksa kembali apakah ada denyut nadi di pangkal area yang terpengaruh. Apa tanganmu bisa digerakkan? Dan apakah fungsi sensori motor normal? 3. Fiksasi lengan bawah, pergelangan tangan, dan tangan. Bisa bantu pegang tanganmu dulu? Kita mau ukur denyut nadi lehermu. Pak, saat aku menggenggammu, apakah berasa? Bisa genggam aku sebentar? Oke. Pak, bisa tahan sebentar? Ikat area yang cedera. Langkah pertama, buka perban segitiga dengan pucuk atas menghadap ke sisi yang cedera dan letakkan perban segitiga di antara tangan sisi yang cedera dan dada. Dan letakkan salah satu ujung perban segitiga pada bahu yang tidak terinfeksi, kurang dari 90 derajat. Langkah kedua, lipat dan tarik ujung lain dari perban segitiga untuk menahan tangan yang cedera. Buat sudut antara lengan bawah dan lengan atas kurang dari 90 derajat. Langkah ketiga, ikat kedua ujung perban segitiga dengan simpul datar di sisi leher orang tersebut. Saat finishing, simpul harus menghindari bagian yang retak. Pak, saya ikat ya. Bisa angkat tangannya sebentar? Langkah keempat, ambil perban segitiga lainnya dan lipat menjadi pita sempit 1/8. Bungkus lengan atas secara melingkar dari sisi yang cedera ke sisi ketiak yang sehat dan ikat simpul datar. Langkah kelima, hindari simpul di punggung dan ketiak. Balutan atau bantal bisa dipasang di simpul untuk meningkatkan kenyamanan pasien. Langkah ke-6, ukur denyut nadi. Periksa kembali setelah operasi. Pak, saat ku genggam begini, apa berasa? Bisa bergerak tidak? Apakah ada denyut nadi di pangkal area yang cedera dan fungsi sensori motor normal? Fiksasi fraktur ekstremitas bawah. Langkah pertama, lipat keempat segitiga menjadi pita lebar 1/4. Lewati celah antara kaki dan tubuh, dan sesuaikan ke atas dan ke bawah ke posisi yang tepat. Langkah kedua, setelah menilangkan kaki dengan pita lebar, ikat dengan simpul datar. Langkah ketiga, proses fiksasi bisa menggunakan bantalan empuk atau handuk.
perlindungan yang tepat dari tungkai pasien untuk meningkatkan kenyamanan. Langkah keempat, bungkus 3 perban segitiga lainnya secara terpisah. Kencangkan ke kaki proksimal dengan simpul datar, paha distal, dan proksimal. Fiksasi faktor lutut. Tempatkan bantalan lembut di bawah sendi lutut yang cedera. Buat pasien lebih nyaman. Balut lutut yang cedera dengan perban secara memutar. Persiapan kerja. Mengukur perban. Sekarang akan saya balut ya. Boleh bantu saya tekan sebentar? Ujung perban elastis terbuka menghadap atas, supaya mudah dipegang. Prinsip perban. Membungkus dari distal menuju ke proksimal. Perban tetap. Mengencangkan perban. Meringkas perban dengan sudut miring 45 derajat untuk menutup luka, lalu balut melingkar 1 kali. Lipat sisa perban miring 45 derajat tadi, lalu balut melingkar sekali lagi. Metode balut melingkar. Setelah perban terpasang, lanjutkan melilit bagian yang sama dengan cara melingkar. Perhatikan dan sesuaikan kekencangan perban. Terlalu ketat dapat menyebabkan sirkulasi buruk. Terlalu longgar, efek balutannya buruk. Balutan yang benar akan menempel dan menutupi balutan sebelumnya. Metode balut spiral. Setelah mengencangkan perban, bungkus secara spiral dari ujung distal ke ujung proksimal. Setiap lilitan, tutupi setidaknya setengah hingga 2/3 dari perban semula. Dan perhatikan ketatnya balutan saat membalut. Terlalu ketat dapat menyebabkan sirkulasi yang buruk pada bagian pangkal. Terlalu longgar, efek balutannya buruk.
Pastikan perban sudah menempel dan terlilit dengan benar. Balutan angka 8. Membalut sendi siku dengan balutan angka 8. Setelah mengencangkan perban, lilit dengan metode angka 8 melingkari sendi siku dari ujung distal menuju ke ujung proksima, terus menerus mengarah ke titik pusat. Setiap lilitan menutupi sedi DS tengah hingga 2/3 dari perban semula. Perhatikan ketat atau longgarnya balutan. Bila terlalu ketat, dapat menyebabkan sirkulasi yang buruk pada bagian pangkal. Bila terlalu longgar, efek balutannya buruk. Pastikan perban sudah menempel dan terlilit dengan benar. Terus menumpuk ke arah tengah. Setiap lilitan paling tidak menutupi setengah sampai 2/3 dari perban semula. Balutan angka 8. Membalut telapak tangan dengan balutan angka 8. Setelah mengencangkan perban di pergelangan tangan, lilitkan di telapak tangan dengan metode balut angka 8. Setiap balutan harus menutupi setengah hingga 2/3 balutan semula. Perhatikan juga kekencangan saat membalut. Bila terlalu ketat, dapat menyebabkan sirkulasi yang buruk pada bagian pangkal. Bila terlalu longgar, efek balutannya buruk. Pastikan perban sudah menempel dan terlilit dengan benar. Balutan angka 8. Membalut telapak kaki dengan balutan angka 8. Setelah mengencangkan perban di tumit kaki, lilit telapak kaki dengan balutan angka 8. Setiap balutan setidaknya menutupi setengah hingga 2/3 dari perban semula. Perhatikan kekencangan perban saat membalut. Bila terlalu ketat, dapat menyebabkan sirkulasi yang buruk pada bagian pangkal. Bila terlalu longgar, efek balutan yang buruk. Pastikan perban sudah menempel dan terlilit dengan benar. Metode balut spiral terbalik. Setelah mengencangkan perban, pilih titik untuk membalik perban. Perban dililitkan miring dari distal ke proksima. Di titik balik, balikkan perban ke belakang dan lilitkan secara spiral. Ulangi langkah di atas sehingga terbentuk bola seperti run. Metode balut spiral terbalik. Membalut memiring. Sambil membalik perban ke bawah dan melilitnya sekali secara spiral. Mengencangkan ujung perban. Setelah balutan sesuai, kita dapat mengikat ujung perban. Bisa menggunakan metode tail turn back. Selipkan ujung perban di antara lilitan perban, atau kencangkan dengan gasper di ujung lilitan. Hindari mengikat ujung perban di atas luka, kecuali luka membutuhkan tekanan untuk menghentikan pendarahan.
perban kepala. Silakan tekan kepalamu. Langkah pertama, buka perban segitiga dan dengan siku panjang menghadap ke depan, tutupi kepala. Langkah kedua, lipat sisi panjangnya sekitar 5 cm. Tempelkan di tengah dahi, jangan menutupi alis. Langkah ketiga, minta pasien untuk melepaskan tangannya menekan balutan. Segera balutkan perban ke atas, terus bantu menekan balutan. Langkah keempat, sesuaikan panjang perban segitiga di kedua sisi, di sepanjang tepi atas alis dan telinga. Silangkan di bagian bawah belakang kepala. Langkah kelima, lanjutkan mengikat kedua ekor perban ke arah dahi. Langkah keenam, ikat kedua ekor perban segitiga di tengah dahi. Langkah ketujuh, rapikan ekor atau pucuk perban segitiga terakhir. Tarik dan gulung ke atas. Masukkan ke dalam tengkuk. Perban bahu. Langkah pertama, ambil perban segitiga dan lipat menjadi pita sempit selebar 1/8. Langkah kedua, ringkangkan perban di bahu yang cedera ke arah ketiak sehat di seberangnya. Ikat ujung tali dengan simpul datar. Perhatikan untuk tidak mengikat simpul di bawah ketiak dan punggung karena akan membuat pasien tak nyaman. Langkah ketiga, ambil perban segitiga lainnya. Selipkan salah satu ujung perban di bawah perban pertama. Langkah keempat, gulung di perban pertama secukupnya. Langkah kelima, tutupi luka dengan perban segitiga. Lipat sisi panjang perban segitiga sekitar 5 cm. Langkah keenam, sesuaikan kedua ekor perban segitiga setelah menyilangkan di lengan. Ikat simpul datar. Langkah ketujuh, jika perlu menyesuaikan ketepatan perban, dapat mengatur perban yang melintasi leher. Menambah lilitan dapat membuat perban segitiga lebih kencang. Balutan pinggung. Langkah pertama, ambil perban segitiga, lipat menjadi pita sempit selebar 1/8. Langkah kedua, setelah melilitkan di sekitar pinggang area yang terkena, ikat ujung tali dengan simpul datar. Perhatikan simpulnya untuk menghindari luka dan punggung. Perhatikan kenyamanan pasien. Langkah ketiga, ambil perban segitiga lainnya. Selipkan salah satu ujung di bawah perban pertama.
dan lilitkan di atasnya supaya kencang. Langkah keempat, tutupi luka dan kain kasa dengan perban segitiga. Lipat sisi panjang perban segitiga setinggi 5 cm. Langkah kelima, silangkan kedua ekor perban di lengan, lalu ikat simpul datar. Langkah keenam, jika perlu menyesuaikan tingkat pelapisan perban, dapat mengatur sudut perban. Menambah lilitan dapat membuat perban segitiga lebih kencang. Perban dada. Langkah pertama, tutupi area cedera dengan perban segitiga. Lilitkan ke atas melewati bahu yang terkena. Langkah kedua, lipat tepi bawah perban segitiga hingga ketinggian yang sesuai, dan kencangkan kedua ujungnya ke belakang. Buat simpul datar. Langkah ketiga, rapikan letak perban segitiga, kemudian ikat ujung simpul yang lebih panjang dengan sudut atas yang diselipkan atas bahu. Ikat simpul lagi dan selesaikan. Perban kaki. Langkah pertama, lipat perban segitiga menjadi pita sempit selebar 1/8. Langkah kedua, letakkan perban segitiga di tengah. Letakkan di telapak kaki dan tarik ke atas. Langkah ketiga, silangkan di belakang, silangkan di depan. Kencangkan dari dalam keluar. Langkah keempat, ikat simpul datar di pergelangan kaki dan rapikan. Perban tangan. Langkah pertama, ambil perban segitiga, lipat di pergelangan tangan, dan lilitkan di atas telapak tangan. Aku akan membalutmu, bantu aku dengan tekan sebentar ya. Anda dapat meminta pasien menahan bagian bawah. Langkah kedua, lilitkan perban segitiga di sekitar telapak tangan Anda. Silangkan kedua pucuk perban untuk menutupi pucuk atas. Langkah ketiga, lilitkan di belakang pergelangan tangan berulang kali. Ikat simpul datar. Langkah keempat, kekencangan perban dapat diatur dengan menarik pucuk atas. Setelah selesai, rapikan pucuk atas.